Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, ingin menikah kata ad-din di beberapa tempat diterjemahkan sebagai agama. Tetapi ketika kita melihat di surat Al-Fatihah yaitu Maliki Yaumiddin, lafadz ad-din ini diterjemahkan sebagai hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Sementara di beberapa tempat lain itu diterjemahkan sebagai agama. Oleh karena demikian, mohon penjelasan. Selanjutnya, yaitu tentang kebijakan suatu pemerintahan. Misalnya, pemerintah menaikkan BBM. Tidak masuk akal ketika BBM naik, kemudian pendapatan masyarakat tidak naik. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka pemerintah juga harus bisa menaikkan pendapatan masyarakat sehingga seimbang. Demikian, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang penting kita seperti gini aja lah. Kalau kata ad-din itu tadi dana yadinu dainan, mananya utang, ya kan gitu. Dana yudinu ijanatan artinya mengecam. Ya, dana yadinu juga berhutang budi, kebaikan-kebaikan. Jadi ya artinya bahwa mandana yudan. Jadi artinya bahwa din itu artinya pembalasan, utang, memberi utang, membalas, berbuat baik, berjasa dan sebagainya sekitar mana itu. Jadi artinya orang beragama itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama tidak kacau, itu ya udahlah itu biar aja deh. Zaman dulu saya kecil itu ngaji gitu agama itu dari A sama tidak, agama artinya kacau, jadi tidak kacau. Nah ini kita bukan dari agama tadi pada din ini. Jadi maksudnya beragama itu ya artinya bahwa satu ajaran dari Tuhan, ya guide of life untuk kita semuanya. Bagaimana kita supaya berperilaku baik di dunia ini, bisa memberi manfaat kepada sesama, ya hidup bahagia, aman tentram, lojinawi, kerta, rahaja dan sebagainya. Saya kira sebesar itulah. Jadi agama itu kepada kebaikan-kebaikan intinya demikian. Nah, tetapi ketika agama itu menjadi sumber konflik di mana-mana, itu perlu dipertanyakan. Gara-gara agama orang bertengkar segimana? Gara-gara agama orang jadi saling membunuh segimana? Saling membenci segimana? Jadi pertanyakan dong. Sebab passwordnya agama itu adalah membangun persatuan. Kok kenapa jadi berpecah belah? Ya, ketika saya mengurai bahwa agama Islam adalah agama persatuan, banyak yang nggak terima. Jadi agama Islam itu agama perpecahan gitu. Saya pernah mencoba Islam agama persatuan, banyak yang nggak terima, ngawur katanya. Iya kan? Jadi agama Islam agama perpecahan. Saya kira itu saja persoalannya beragama ini. Udah sekarang gini aja lah. Saya menjawab langsung aja. Kamu agamanya Islam kan? Betul nggak? Nah, kenapa agamamu disebut agama Islam? Bukan agama wiwitan, bukan agama abangan, tapi agama Islam. Karena yang menjadi landasan utama agama yang kita anut adalah berserah diri kepada Allah. Jadi siapa saja yang berserah diri, ya berarti Muslim. Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad mengatakan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apakah kamu mengatakan bahwa Ibrahim Muslim? No, agama Islam belum ada aja.
Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad, Islam sebagai agama yang dasarnya adalah berserah diri. Jadi Nabi Musa yang mengatakan Muslim ya bukan berarti beragama Islam, tapi dia agamanya berserah diri. Nabi Ibrahim juga agamanya mengaku sebagai Muslim ya karena dia agamanya berserah diri. Jadi siapapun yang agamanya berserah diri ya Muslim dengan begitu. Nah sekarang kamu yang mengatakan saya Muslim tapi tidak pernah berserah diri, Muslim bukan? Sama Allah ngelawan aja tiap hari. Semua keputusan Allah ditolak semuanya oleh kamu semuanya. Tidak menerima kehendak Tuhan. Artinya ketika kamu sehari-hari berkeluh kesah, meratapi nasibmu, itu berarti engkau komplain terhadap segala keputusan Tuhanmu. Apa Anda Muslim? Ya. Untuk jadi Muslim saja itu begitu sulitnya. Apalagi Anda mengklaim mukmin. Jangan berkata kamu itu mukmin. Sebaiknya katakan saja kamu Muslim. Kenapa sebenarnya? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Bal qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Ya. Nah, itulah jadi persoalannya. Jadi kita ini baru Islam, belum mukmin. Nah, sekarang saya mau bertanya di dalam Al-Qur'an ada enggak bunyi ayat al-jannatu uiddat lil muslimin atau lil mu'minin, lil muttaqin, muhsinin, ya mukminin. Di Al-Qur'an ada enggak dipanggil ya ayyuhalladzina aslamu, ada enggak? Adanya Pak. Jadi yang dijanjikan surga ke orang beriman. Ini juga jadi perlu kita bahas juga nih. Ya karena tidak menjamin bahwa orang Islam dijaminkah orang Islam masuk surga. Sekali lagi, jangan menjamin dirimu masuk surga. Semua itu Allah yang menentukan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi kemudian masalah negara menaikkan harga BBM, kemudian gross national product GNP bangsa itu masih meningkat, pendapatannya kemakmurannya masih rendah. Itu persoalan kebijakan negara mah urusannya panjang. Betul enggak? Subsidi silang ya. Kenapa kita dulu mendapatkan minyak murah banget ya kan? Yaitu disubsidi. Berapa triliun setiap tahun, ratusan triliun mensubsidi bahan bakar minyak. Padahal penggunaan bahan bakar minyak yang disubsidi yang banyak menggunakan orang-orang yang kaya. Yang punya mobil itu orang kaya apa orang miskin? Jadi kalau minyak disubsidi berarti yang menikmati siapa? Nah itu alasan mereka yang begitu. Iya, itu alasannya begitu. Terlepas saya setuju dan tidak ya. Ya, tapi itu alasannya kita pahami seperti itu. Daripada kita mensubsidi BBM, ya kita kasihkan saya langsung BLT kan gitu. Bantuan langsung dan tunai. Dinikmati langsung. Kan gitu teorinya begitu. Jadi adapun pemerintah harus meningkatkan pendapatan masyarakat, ya itu mas tidak selesai sampai di situ. Tergantung pada situasi dan kondisi dunia yang ada. Ya sekarang masih sulit meningkatkan GNP kita sampai sekian ribu dolar per tahun. Kondisi dunia sedang mengalami resesi begini ya nggak bisa juga. Jadi itu sangat tergantung sekali. Itu urusan ekonomi. Biar yang jawab Bu Sri Mulyani aja deh. Makasih gitu aja. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun.
Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.